Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya, pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti saya tidak selelah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Akan tetapi, dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun, harus diserahkan kepadaku. Itu untuk disantap. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ini biji mentimun. Rawatlah biji ini di ladangmu. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah itu dengan hati-hati. Wah, cantik sekali kamu. Nak, mulai sekarang ibu akan memanggilmu timun emas karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, timun emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ibu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati ya nak. Jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 6 tahun. Cepat serahkan anak itu. Sekarang saya sangat ingin memakan seorang bocah. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya. Begini tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin, bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari, Mbok Sirni semakin sayang pada timun emas. Namun, setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bunda, ini sudah larut malam. Kenapa Bunda belum tidur? Dan kenapa Bunda tampak sedih? Apakah Bunda memiliki masalah? Tidak anakku, Bunda tidak memiliki masalah. Mari kita tidur. Bunda akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Hore, terima kasih Bunda. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Agar anaknya selamat, ia harus menemui petapa di Gunung Gundul.
Paginya, ia langsung pergi ke sana. Timun Mas, Bunda akan pergi ke Gunung Gundul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, Ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Bunda, bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut Bunda. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Bunda. Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Gundul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata, orang tersebut adalah seorang petapa. Wah, terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau seorang yang bermurah hati. Ini kuberikan 4 buah bungkusan kecil ini. Masing-masing di dalamnya terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk menyelamatkan anakmu dari raksasa. Namun, ketika Mbok Sirni mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Emas. Bunda, saya amat takut dimakan oleh si raksasa itu. Dan juga saya takut berpisah dengan Bunda. Oh anakku, Bunda sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini, bungkusan ini Bunda berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan si raksasa itu. Sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Baiklah Bunda, saya akan berusaha mengikuti saran Bunda. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu, aku amat ingin memakannya. Anakku, cepat lari, lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah Bunda. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas pun teringat akan bungkusannya, maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu, Timun Emas menaburkan jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Emas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika, hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya, raksasa dapat melewati. Yang terakhir, Timun Emas akhirnya menabur terasi. Seketika, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya, raksasa pun mati.
Pesan moral yang dapat diambil dari dongeng Timun Mas adalah tidak pantang menyerah, di mana setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, bila kita berusaha keras untuk menghadapi masalah tersebut. Bye-bye!